Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala muhammadin waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Imam Khairul Ulumuddin, dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasim Semarang. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu fikih muamalah. Izin untuk share screen. Ya. Fikih muamalah. Fikih muamalat ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah karena ini merupakan mata kuliah keprodian. Capaian pembelajaran lulusan CPL pada mata kuliah ini untuk sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sedangkan CPL keterampilan secara umum mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah dan cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Keterampilan khusus, ini mampu melakukan kegiatan analisis fenomena muamalah, bisnis, keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-perbankan, kewirausahaan, operasi baik yang bersifat verifikasi, penemuan, analisis, atau sintesis. Capaian pembelajaran pengetahuan, CPL-nya adalah memahami konsep-konsep hukum dan teori-teori ilmu hukum Islam pada fikih muamalat yang memperhatikan dan menerapkan syariah yang sesuai dengan bidang keahliannya serta penerapan secara fleksibel. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, rencana pembelajaran semester atau RPS fikih muamalat ini teman-teman bisa download di e-learningnya masing-masing ya. Karena perkuliahan ini dilaksanakan secara full daring ya. Makanya setiap perkuliahan teman-teman bisa melakukan presensi yang sudah saya sampaikan ya, saya setting di e-learning onwahas.ac.id. Silakan bisa diakses ya. Deskripsi mata kuliah ini adalah penguasaan orientasi dan arti penting fikih muamalah, pengertian tentang harta, amwal, riba, waron, maisir, akad, dan albai, jual beli, rahan, yang mudarobah, musyarakah, murabahah, salam dan istisna, wadiah, dan hawalah. Itu arti-arti ya yang harus dikuasai ya, ini oleh teman-teman yang mengambil mata kuliah fikih muamalah. Teman-teman yang saya hormati, pendekatan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan active learning. Artinya mahasiswa harus aktif mempelajari materi melalui sumber belajar. Karena itu sebagian besar kegiatan kuliah dilakukan dengan penulisan makalah ya, ada presentasi dan diskusi. Ceramah hanya diberikan pada awal kuliah untuk memberikan gambaran umum tentang materi kuliah dan analisis setiap pokok pembahasan. Teman-teman yang
saya hormati, referensi mata kuliah ya, ini buku-buku yang teman-teman bisa pelajari sebagai referensi ya. Sekarang sudah mudah ya untuk memperoleh buku, bisa kalian baca-baca di Google Book gitu ya. Itu sudah banyak sekali ya, walaupun kadang ada yang tidak bisa di-download, atau baca jurnal-jurnal ilmiah itu akan membantu ya. Ini referensi yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran fikih muamalah ini ya. Sekali lagi, RPS ini bisa kalian download di e-learning. Selanjutnya tentang penilaian ya, ada 3 aspek yang akan saya nilai ya, yaitu aspek kognitif, yaitu melalui tes tertulis nanti di UTS dan UAS ya. Aspek keterampilan dalam menyampaikan presentasi dan menyampaikan materi, ini waktu pemaparan makalah dan diskusi ya. Dan sikap dan perilaku selama mengikuti program menjadi pertimbangan dalam penilaian. Adapun bobot penilaian sebagai berikut ya, nilai harian ini 30% ya. Terus nilai ujian tengah semester ya ini 30%, nilai akhir semester 40%. Itu yang nanti akan menjadi pertimbangan ya. Jadi bisa jadi kalian ketika mengerjakan UAS itu dapat nilai bagus, tetapi nilai akhirnya kok kurang bagus, itu berarti ada aspek-aspek yang lain sebagai pertimbangan. Karena ada UTS ya, nilai harian itu juga termasuk keaktifan dalam diskusi ya. Terus bagaimana pemaparan makalah ya, bagaimana presensi kehadiran kalian ya, dalam mengikuti perkuliahan ini, baik itu pemaparan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah fikih muamalah. Selanjutnya silahkan bisa menyaksikan ya video pembelajaran secara Zoom meeting. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala waddin sayyidina wa Muhammadin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya tentang tinjauan umum fikih muamalah. Ya. Jadi pada pembelajaran kali ini ya, kalian akan mengetahui ya tentang apa sih fikih muamalah itu, apa sih ruang lingkup fikih muamalah. Sebelumnya marilah kita mulai ya, kita buka perkuliahan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Liridwa ilah wa bisyafaati rasulillah syai'ulillah liwalana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang saya hormati, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, ini sampai yang lainnya masuk, kita mulai dulu perkuliahan tentang fikih muamalah. Ada yang mengetahui apa pengertian dari fikih muamalah? Barangkali tadi malam sudah buka-buka gitu ya. Ada yang tahu fikih muamalah itu apa definisinya? Apa Ilya? Apa Ilya? Coba. Hukum tentang muamalah, Pak. Ya. Jual beli. Jual beli, oke.
Mbak Septi, apa? Fikih muamalah itu apa? Tentang sistem kayak jual beli, betul Pak, Jual dalam beli. kehidupan Oke. masyarakat. Nurul. Yang mempelajari tentang seperti yang Mbak Sati katakan, ini yang mempelajari tentang jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Aulia. Mana Aulia? Apa fikih muamalah Aulia? Halo Aulia. Halo Aulia. Aulia, dengar suara saya? Aulia, dengar suara saya? Halo Aulia. Mungkin terkendala sinyal, Pak. Oh, terkendala sinyal. Oke, kita lanjutkan sih. Apa sih yang dinamakan fikih muamalah? Fikih muamalah itu ya perlu kalian ketahui bahwasannya merupakan atau terdiri dari dua kata ya, yaitu fikih dan muamalah. Fikih sendiri itu bisa kalian baca ya, bahwasannya fikih itu berasal dari kata fakiha yufakihu fikhan, fakiha yafkohu fikhan gitu ya. Dalam bahasa Arab berarti pemahaman dan pengetahuan ya. Secara terminologi, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Jadi fikih sendiri itu adalah hukum-hukum syara ya. Yang diambil dari mana? Ya dari dalil-dalil terperinci. Makanya fikih itu bisa dikatakan adalah produk ya, yang sudah jadi sehingga kita bisa mengamalkan sholat ketika kita melihat fikih. Ketika kita belajar fikih, kita bisa menjalankan, mengamalkan bagaimana sih tata caranya sholat, bagaimana sih tata caranya berwudu ya. Oke. Selanjutnya kata kedua adalah muamalah. Muamalah sendiri berasal dari kata amala, yu'amilu, muamalatan. Ya. Yang artinya adalah berinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal yang lain. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasannya muamalah itu tidak hanya terjadi pada jual beli, tetapi hal-hal yang lain juga terjadi. Ya. Seperti pada awal pertemuan ya, bahwasannya fikih sendiri secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah yang ada hubungannya dengan Tuhan ya, berarti hablum minallah ya, sedangkan fikih muamalah ini adalah hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minan nas gitu ya. Interaksi tidak hanya dalam hal jual beli. Secara terminologi muamalah adalah hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia di dunia. Baik hukum-hukum berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan, perceraian, pertikaian, perkara-perkara, harta warisan, dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian tadi ya, ibadah dan muamalah. Makanya sebenarnya ya, seperti pernikahan itu masuknya dalam fikih muamalah. Tetapi karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, oleh para ulama dijadikan bab tersendiri, yaitu pada bab munakahat, bukan muamalah. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Insya Allah bisa, Pak. Selanjutnya, fikih muamalah sendiri ini bisa dibagi menjadi dua, ada al-muamalah al-madiyah, ada al-muamalah al-adabiyah. Kalau muamalah al-madiyah ini konsentrasinya pada kajian objek transaksinya ya. Jadi
Jadi hal ini membuat pendapat bahwasannya muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaharaan, ya. Karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik benda halal, haram maupun subhat. Berarti di al-madiyah di sini adalah konsentrasinya pada objek transaksi, ya. Barangnya itu halal atau tidak, bendanya itu haram atau tidak, makanya akan mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah transaksi. Nasi itu halal, ya, tetapi kalau diperolehnya secara mencuri berarti posisi nasi itu menjadi haram. Kalau menjual sesuatu barang curian maka transaksinya tidak sah karena menjual barang yang haram. Nah, logikanya seperti itu, ya. Selanjutnya muamalah al-adabiyah, ya. Kalau muamalah al-adabiyah ini tinjauan dari aspek adab atau transaksi, ya. Tata aturan transaksi, yaitu jujur, amanah, ya, jelas, tanpa paksaan, ya. Ini akan memengaruhi perjalanan kesuksesan transaksi, ya. Makanya dalam transaksi itu antarodin harus rela sama rela, ya. Tidak boleh ada paksaan. Nah, makanya hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi. Ruang lingkup fikih muamalat ini ada dua tadi, ya. Kalau yang muamalah al-adabiyah itu ada ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada paksaan, ada kewajiban, kejujuran, ya. Penipuan, pemalsuan ini enggak boleh, ya, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta, karena kalau ada biyah di sini adalah terkait dengan etika atau adab, ya. Kalau sedangkan al-madiyah, ya, itu berkaitan dengan barangnya, transaksinya, yaitu jual beli, gade, ya, kafalah, ini hiwalah, ya, pemindahan hutang, taflis, ya, al-hajru, asyirka, al-mudorobah. Ini kalian harus tahu semuanya karena ini istilah-istilah dari fikih muamalah. Tinjauan Islam terhadap muamalah. Jadi muamalah atau interaksi keuangan merupakan salah satu perkara penting dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup mengatur semua aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, ya. Interaksi keuangan antar manusia, untuk mengakomodasi itu ulama menjabarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam disiplin ilmu fikih muamalah. Terkait muamalah ada beberapa hal penting pandangan Islam terhadap muamalah secara umum. Selanjutnya, Islam tidak menciptakan praktek-praktek transaksi keuangan pada masyarakat. Ketika Islam datang melalui Rasulullah, maka telah ditemukan praktek-praktek ekonomi pada masa itu, ya. Jadi Islam datang itu bukan menciptakan praktek-praktek transaksi keuangan, tidak. Tetapi memang transaksi-transaksi keuangan itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, penggadean, penanaman modal, investasi kalau sekarang, ya, dan sebagainya itu berjalan sesuai dengan keinginan mereka dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Islam mengatur muamalah dengan kaidah-kaidah umum, ya. Syariat Islam datang dengan aturan yang mengatur muamalah dan jarang yang dijelaskan secara detail dan rinci. Ini beberapa di antara kaidah itu adalah ini antarodid. Ini ada dalam firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, ya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Imam Satibi dalam Kitab Al-Muwafaqatnya berkata, al-aslu fil ibadah bin nisbati ilal mukallafi at-ta'abbudu dunal iltifati ilal ma'ani. Jadi hukum asal dalam ibadah bagi mukallaf itu apa? Siapa yang tahu?
Ilya, apa mukallaf itu? Siska apa? Mukallaf itu apa? Ayo. Oh, maaf Pak, belum dinyalakan mikrofonnya tadi. Oh iya iya, apa? Apa Ilya apa? Mukallaf apa? Baru masuk Islam. Apa? Orang yang baru masuk Mukallaf. mualaf. Mukallaf. Kan itu mualaf namanya ya, yang baru masuk Islam itu. Namanya mualaf. Siska apa? Siska? Mukallaf itu orang yang sudah balik, Bapak. Orang yang sudah balik. Oke. Mukallaf itu adalah orang yang satu sudah balik, betul. Yang kedua apa? Berakal. Balik saja tidak cukup, harus berakal, tidak gila ya. Batas balik kalau perempuan itu kalau umur adalah 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau perempuan atau sudah mengeluarkan darah haid. Biasanya darah haid itu keluar pada umur 9 tahun itu minimal. Kalau laki-laki selain umur 15 tahun dia dikatakan balik ketika sudah keluar air sperma atau mimpi basah gitu. Wal aslu al adati al iltifatu ilal ma'ani. Sedangkan hukum asal adat kebiasaan itu dengan melihat kepada makna atau sebabnya. Selanjutnya, praktek muamalah pada umumnya berdasarkan pada kebiasaan masyarakat. Praktek muamalah berlaku pada masyarakat pada umumnya ada sesuatu yang disepakati oleh masyarakat, ya, baik secara lisan maupun non lisan. Pelabelan transaksi, nilai kebendaan, penetapan harga, cara pembelian, pelayanan, dan lain sebagainya tidak diatur secara detail oleh syariat. Syariat hanya memberikan aturan-aturan umum yang bertujuan untuk apa? Mencegah terjadinya kecurangan, perselisihan, penipuan, dan hal-hal negatif lainnya. Sedangkan hal-hal teknis diserahkan kepada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat. Muamalah, selain itu muamalah juga menyatukan antara syariat dan hukum manusia. Salah satu kelebihan muamalah adalah sifatnya yang affordable, ya, penerimaan terhadap syariat dan hukum buatan manusia. Hal ini didasarkan pada hukum asal muamalah yaitu boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah, boleh ya. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada yang mengharamkan berarti nggak boleh. Syariat tidak merincikan tata cara suatu akad serta alurnya. Alur suatu akad kembali kepada kemaslahatan yang ada. Disinilah hukum atau pemerintah mempunyai legalitas yang dibenarkan syariah untuk membuat aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan semua pihak yang bertransaksi. Peraturan pemerintah dalam syariat yang tidak bertentangan dengan syariat harus dipatuhi oleh masyarakat. Tidak mematuhi pemimpin yang adil termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Makanya di sini adanya peraturan-peraturan dalam bertransaksi dalam hal keuangan ini bukan berarti membatasi manusia untuk bertransaksi, tidak, tetapi adalah semata-mata untuk kemaslahatan bersama. Syariat datang mengatur bagaimana tata cara muamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar sah dan ketika sah insya Allah akan berefek kepada keberkahan hidup bersama. Dari sini ada pertanyaan? Ada teman-teman? Saya Pak. Ya, silakan Ila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilya Alfiana Hakim. Izin bertanya Pak. Ya, dari fikih muamalat itu kan bisa diartikan aturan atau hukum Allah yang ditunjukkan atau diatur untuk manusia ya Pak, atau bisa disebut tadi hablum minan nas. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama dan urgensi mempelajari fikih muamalah itu apa? Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaannya ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatmah. Mengapa kita sebagai manusia harus memerlukan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaan ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup? Ya, oke. Pertanyaan pertama dari Mbak India tadi. Ya. Kenapa sih muamalah itu? Apa sih urgensi mempelajari tentang muamalah gitu ya? Kenapa kok harus ada aturan-aturan? Ini sekaligus nanti menjawab dari pertanyaannya Mbak Nurul ya. Kenapa kita perlu bermuamalah? Ketika kita melihat dari sudut sosiologi bahwasanya manusia itu di samping makhluk individu juga makhluk sosial. Sehingga kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya perlu kita itu bermuamalah, ya, berinteraksi ya, dengan orang lain. Ya, hablum minan nas. Kalau transaksinya berkaitan dengan keuangan, yaitu namanya muamalah, gitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu, supaya kenapa harus ada aturan? Supaya tidak ada yang dirugikan antara dua orang yang bertransaksi. Di samping kita sebagai makhluk individu, ya, yaitu hablum minallah, ya, kita punya kewajiban dengan Tuhan secara individu, tapi kita juga termasuk makhluk sosial, hablum minan nas. Kita tentu tidak akan bisa lepas dari bantuan orang lain. Kita mau pakai baju ini ya, harus ada orang yang menanam kapas, ya, membuat benang, ya, ada penjahit. Prosesnya lama kan? Oh enggak Pak, saya tinggal beli saja di pasar jadi. Ya itu kalau ya pikiran sederhana seperti itu. Tapi jangan dilihat itu langsung jadi, itu tidak. Tetapi di sini bahwasanya semuanya itu butuh orang lain ya, dalam hal apapun. Sehingga Islam mengatur dalam muamalah ini banyak sekali aturannya, ya. Banyak sekali aturannya, bukan berarti ini mempersulit ya, tetapi ini untuk apa? Supaya tidak ada kecurangan ya, supaya tidak ada yang ditipu ya, supaya kedua orang yang saling bermuamalah bertransaksi itu benar-benar ridho antarodin ya, benar-benar rela sama rela, sehingga menghasilkan akad yang sah, dan ketika sah efeknya apa tadi? Hidupnya menjadi barokah. Itu ya teman-teman ya. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa barokah dan manfaat, khususnya ya dapat memberikan wawasan terkait tentang istilah-istilah muamalah ya, yang tentunya itu adalah kompetensi dari jurusan hukum ekonomi syariah yang harus teman-teman kuasai gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman yang notabene adalah jurusan hukum ekonomi syariah ditanya tentang apa itu musyarakah, apa itu wajiah, apa itu mudharabah, kok nggak tahu ya, jangan sampai gitu ya, karena itu adalah kompetensi yang harus dimiliki. Cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Saya doakan semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.